Mudah-mudahan ya dengan berzikir ya hati kita menjadi tenang ya. Dengan berzikir pula kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diri kita dilindungi ya, dilindungi diri kita, jiwa kita, nikmat iman dan Islam kita, dan juga dilindungi harta benda kita dan juga keluarga kita dari segala macam mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang orang-orang yang tergolong syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki bulan Maret ya. Alhamdulillah sudah lama juga ya di Wisma Atlet ini ya. Dan ini juga bertepatan dengan bulan Rajab. Makanya tadi kita baca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hari ini ya pembahasan kita tentang orang-orang yang tergolong syahid. Ternyata ya kata Rasulullah, yang syahid itu bukan cuma orang yang mati ya di dalam peperangan ya, di jalan membela kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada juga orang-orang yang mendapatkan pahala mati syahid, yaitu ya hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ya beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma ta'udduna syahida fikum. Ya, ini Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ketika itu hadir. Menurut kalian apa itu yang dimaksud dengan syahid di antara kalian? Qalu, para sahabat berkata, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Ini para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang-orang yang terbunuh ya, meninggal di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang syahid. Maka kata Rasulullah, qala man qutila fi sabilillah, ya kata Rasulullah, qala inna syuhada ummati idzan qalil. Ya kata Rasulullah, kalau demikian ya, kalau hanya itu ya berarti syuhada di umatku itu sangat sedikit. Ya, maka kata Rasulullah seperti itu. Maka para sahabat bertanya lagi, qalu faman hum ya Rasulullah, maka siapa yang dimaksud syahid itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, qala man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh ya di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa syahid. Itu adalah orang-orang yang tergolong syahid. Wa man mata fi sabilillah, dan barang siapa mati ya di sabilillah, artinya bukan di perang ya, matinya ketika berjuang di jalan Allah. Ya, bukan cuma tentaranya, tetapi yang lain-lainnya juga yang mati di jalan Allah, fahuwa syahid. Itu juga termasuk orang yang syahid. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Ini juga dikatakan wa man mata fit ta'un, dan orang yang meninggal ya di dalam kondisi wabah ya, karena terkena penyakit wabah, fahuwa syahid, maka dia termasuk orang yang syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Dan barang siapa yang meninggal ya karena penyakit perut, ya maksudnya penyakit perut, segala macam penyakit yang ada di perut, misalnya busung lapar, ya usus, penyakit usus dan lain sebagainya, itu juga fahuwa syahid, termasuk orang yang syahid. Ada juga yang menambahkan, qala Ibnu Miqsam asyhadu ala abika fi hadil hadis annahu qala, bahwasanya sahabat Ibnu Miqsam juga mendengar bahwa Rasulullah katanya juga mengatakan wal ghariqu syahid, dan orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam itu juga merupakan syahid. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Muslim. Ya, ini artinya bahwa yang tergolong syahid bukan cuma orang yang meninggal di medan pertempuran membela kalimat Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada juga orang-orang yang tertimpa musibah, yang tertimpa bencana yang menyebabkan orang itu meninggal, itu pun dikategorikan syahid. Ya, syahidnya itu yang tadi dikatakan kata Rasulullah, ada juga orang yang mati ya fitaun, orang yang meninggal dalam keadaan ya karena wabah penyakit. Itu juga dikatakan syahid. Artinya ya mendapat pahala ajri syahid, mendapat pahalanya orang yang mati di jalan Allah. Pahalanya sama seperti orang yang meninggal berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia juga berperang berjihad melawan ta'unnya, berperang melawan virus penyakitnya, yaitu wabah penyakitnya juga. Seperti misalnya kita di pandemi seperti ini, insya Allah orang-orang yang meninggal karena ta'un, karena wabah penyakit virus, insya Allah mendapatkan pahalanya, pahala yang syahid. Begitu juga orang yang mati karena penyakit perut, ya penyakit busung lapar, ya penyakit yang berkaitan dengan perut yang dahsyatnya luar biasa, yang sakitnya luar biasa, maka itu juga bisa dikatakan syahid. Pahalanya sama seperti orang yang mati syahid. Orang yang tenggelam begitu juga, yang mati karena tenggelam, karena begitu dahsyatnya penderitaan yang dirasakannya, maka dia mendapatkan pahalanya, pahala yang syahid. Nah, di dalam kitab fikih, ya kalau kita mengutip beberapa, misalnya di dalam Kifayatul Akhyar, ataupun juga di dalam kitab Nihayatul Zain, itu syahid dibagi menjadi 3. Ada yang namanya syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja, ada yang juga disebut syahid akhirat saja. Artinya apa? Syahid dunia akhirat, ya itu kaitannya ke fikih juga. Artinya dia di dunia ya tidak dimandikan. Artinya diperlakukan sebagaimana orang syahid. Sebagaimana orang syahid mati di medan pertempuran itu tidak dimandikan ya dan juga tidak dikafankan, dikuburkan bersama darah-darahnya dan bersama pakaiannya yang compang-camping karena perang tersebut. Sehingga nanti ketika dibangkitkan itu menjadi saksi, menjadi bukti bahwa dia adalah syahid. Itu yang dinamakan syahid dunia dan akhirat. Yaitu siapa? Golongan orang-orang yang ya mati berperang, berjihad untuk membela kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dianggap syahid. Di dunia diperlakukan syahid, di akhirat juga mendapatkan pahala sebagai orang-orang yang syahid. Ada juga yang dikatakan syahid dunia saja. Syahid dunia saja, siapa itu? Yaitu orang yang ya berperang di jalan Allah, sama ya kelihatannya mereka berperang di jalan Allah ya, tetapi niatnya bukan karena untuk lillahi ta'ala. Yang mereka berperang ya ikut perang di antara orang-orang muslim yang mukmin yang lain, tetapi niatnya ya karena mencari dunia. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun benar dia misalnya tertusuk tombak, ya terhunus pedang dan lain sebagainya, dia meninggal di dalam medan perang itu, tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini golongan yang ini hanya disebut syahid dunia. Artinya di dunia dia diperlakukan syahid, tidak dimandikan, tidak dikafani, dimakamkan sebagaimana orang syahid, tetapi di akhirat tidak dianggap orang syahid, hanya dianggap orang biasa nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang disebut syahid dunia saja. Maka hukum-hukum fikihnya berlaku, tidak dimandikan dan tidak dikafani, ya, tetapi langsung dikuburkan. Itu yang disebut syahid dunia saja. Ya dia di dunia mendapatkan kedudukan sebagai orang syahid, tetapi wallahu alam di akhirat oleh penduduk langit tidak dianggap sebagai orang yang mati syahid. Nah, adapun juga golongan yang terakhir adalah yang ketiga, orang-orang yang dianggap syahid akhirat. Artinya apa? Di dunia dia diperlakukan sebagai orang biasa. Jenazahnya tetap dimandikan, ya tetap dikafani dan tetap disolatkan sebagaimana jenazah pada biasanya. Ya, tetapi di akhirat yang mendapatkan pahala-pahala orang-orang yang syahid, dianggap syahid di akhirat. Yaitu tadi golongan orang-orang yang ketiga ini siapa? Yang golongan orang-orang yang syahid selain berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya
orang yang mati tadi karena tenggelam, maka dia tetap wajib dikafani, wajib dimandikan, wajib dikuburkan seperti layaknya jenazah biasa ya. Tetapi di akhirat nanti mendapatkan pahala sebagaimana orang yang syahid. Begitu juga orang yang taun tetap dimandikan ya. Walaupun mungkin dengan protokol kesehatan tertentu tetap ya diperlakukan sebagaimana orang mestinya. Ya begitu juga orang yang misalnya kalau di kitab lain dikatakan orang yang mati perempuan yang meninggal ketika melahirkan. Itu juga disebut syahidnya syahid akhirat. Ya artinya di dunia tetap diperlakukan sebagaimana biasa, tetap dimandikan, dikafani, disolati, tetapi nanti di akhirat dianggap ya sebagai orang yang syahid, mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha azza wa jalla qad awqa'a ajrahu alaihi ala qadri niyatihi." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pahalanya yaitu bagi orang-orang ya sesuai dengan kadar niatnya, kemampuan niatnya. Wa ma ta'uduna syahadah, dan tahukah kalian kata Rasulullah siapa itu orang-orang yang syahid? Qalu, maka para sahabat menjawab, al-qatlu fi sabilillahi azza wa jalla, yaitu orang yang meninggal ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah apa? Syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillahi azza wa jalla. Maka orang yang meninggal ya yang dianggap syahid selain meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ada 7 kata Rasulullah. Siapa itu? Al-mat'un syahidun, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan wabah, meninggalnya karena suatu wabah, maka dia dianggap syahid. Yang pertama, yang kedua wal mabtun, orang yang meninggal ya karena suatu penyakit perut, dia dianggap syahid juga. Wal gharik syahid, yang dan orang yang tenggelam, mati tenggelam juga dianggap syahid. Wa sahibul hadami syahid, dan orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan itu juga dianggap syahid. Wa sahibu dzatal jambi syahid ya. Wa sahibul haraqi syahid wal mar'u tamutu di jum'i syahidah, dan orang-orang yang juga mati karena kebakaran, terbakar, itu juga merupakan orang yang syahid. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wanita yang mati karena melahirkan ya karena demi kandungannya, itu juga disebut orang yang syahid. Insya Allah itulah beberapa golongan yang kata Rasulullah meninggal mati syahid. Artinya mereka mendapatkan ganjaran pahalanya kelak, mendapat ganjarannya sama dengan orang-orang yang mati syahid. Oleh karena itu ya kita tidak perlu was-was ketika melihat orang-orang korban meninggal karena COVID-19 dan lain sebagainya. Itu bukanlah suatu kehinaan, itu bukanlah suatu aib. Sebab apa? Rasulullah yang bilang sendiri, ya orang yang mati dengan demikian ya merupakan orang-orang yang mati syahid. Insya Allah. Begitu juga di misalnya suatu gempa, orang gempa tertimpa reruntuhan dan lain sebagainya, itu juga insya Allah mendapatkan pahalanya mati syahid. Insya Allah. Maka dari itu ya para pasien berjuang ya melawat kesembuhannya ya sebagaimana yang pernah disampaikan sebelumnya. Ya apabila orang sakit maka dikurangi, gugurlah dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Masya Allah. Sekalipun mereka tidak meninggal, sekalipun mereka sehat, maka dihitung setiap harinya adalah kafarat bagi dosa-dosanya. Luar biasa. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang mati karena taun, meninggal karena wabah penyakit, maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala yang syahid. Insya Allah. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan ya, berhubung keterbatasan waktu. Nanti sore tetap dilanjutkan ya oleh Akhirul Karam Al-Ustaz Ahmad Fakhrul Razi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.